Indonesia puasanya 13 jam lebih. Ya ampun, sahur jam 4, buka puasa jam 6. Mana baru jam 1 lagi, aduh haus. Lama puasa itu tergantung dari lamanya siang di suatu tempat. Makanya Selandia Baru aja. Puasa di bulan Ramadan di sini cuma 12 jam. Kamu habis sahur jam 5, buka puasanya jam 5 juga. Wah, enak banget. Selandia Baru Negara yang memiliki waktu puasa paling sebentar biasanya ada di belahan bumi bagian selatan. Karena Ramadan sering jatuh ketika mereka sedang mengalami musim gugur atau dingin. Jadi waktu siangnya cenderung pendek. Kayak di Argentina puasanya cuma 11 jam. Kesini aja. Ke Argentina aja. Tapi gua petronas. Kecil aja bang, di sini puasanya juga 11 jam. Jam 4 sore udah buka puasa. Wih, buka jam 4 sore. Kecil kami. Astagfirullah. Baik-baiknya puasa, ya puasa di negeri sendiri lah. Udah, panas dengerin orang kayak lu. Joget-joget gak jelas lagi. Bersama kini, ayo sama-sama sebutkan nama. Udah paling bener, kabur dulu dari Indonesia. Puasa di sana 13 jam aja. Mending ke Glasgow, Skotlandia. Aduh, semangat ya lu. Loh, kok abang kesini? Nah, kenapa emangnya? Masih enak di Indonesia, bang. Puasanya 13 jam. Di sini 16 jam. Wih, sini nggak bakal haus nih. Orang semua. Nanti buka puasa, tinggal tuang tanah sirupnya, terus makan seru sepuasnya. Tapi buka puasa masih lama. Kita di Greenland puasanya 17 jam. Habis sahur aja jam 5 subuh. Terus buka puasanya nanti jam 10 malam. Finlandia. Ya kali kecewa di sini kan negara termakmur. Nggak bakal kecewa puasa di sini. Lah, loh, Bapak kenapa? Mau buka puasa. Buka. Bentar lagi jam 5 nih, sabar. Bentar lagi buka puasa. Masih lama nak. Semakin jauh dari Khatulistiwa, semakin ekstrim perubahan siang dan malam. Lagian udah deket musim panas nih. Jadi matahari makin lambat terbenamnya. Makanya puasanya makin lama. Lah terus buka puasa di sini jam berapa? Buka puasa di sini masih lama. Nanti jam setengah 11 malam nanti. Lebaran masih lama. Aduh, sabar. Bentar lagi buka. Aduh, puasa. Baru puasa seperti ini saja kamu sudah lemas. Alah, tahu apa orang Indo kayak lu sama puasa? Cobain dulu puasa baru. Cecunguk ini benar-benar tidak tahu diri tapasnya. Dia mengira kita tidak pernah puasa. Padahal di India kita juga punya puasa. Bahkan puasa tanpa makan dan minum selama 24 jam. Emang ada yang bisa? Tentu saja. Kakekku saja puasa. Kakek puasa 24 jam. Emang kuat kayak mandor mah. Wah, dalam agama Hindu ada beberapa jenis puasa. Salah satunya Nirjala Ekadasi. Puasa paling ketat dalam tradisi Hindu dilakukan pada Ekadasi atau hari ke-11 dalam kalender lunar Hindu. Puasa selama 24 jam penuh dengan maksud penyucian diri, pengampunan dosa, dan amalannya juga besar. Umat Hindu juga puasa, bahkan lebih dari orangnya mana? Mau kemana? Udah buka. Puasa kenapa harus 30 hari sih? Seminggu aja kayak. Mokel aja apa ya? Astagfirullah, boker. Waduhin lu sama mak lu. Baru 30 hari puasa. Noh, ada yang 70 tahun puasa nggak makan, nggak minum, nggak ngeluh kayak lu. Siapa? Kangkung. Kalau Kangkung wajar puasa 70 tahun. Nggak butuh makan dia. Lah manusia, nggak mungkin lah. Kangkung, ya bukan lah. Namanya tuh Prahlad Jadi dari India. Dia tuh seorang yogi, orang yang mendalami yoga gitu. Jadi dia ngeklaim kalau dia tuh hidup cuman dari energi spiritual doang. Ngebut viral aja itu, nggak ada bukti. Lah, tahun 2010 dia tuh pernah diamati sama dokter-dokter yang ada di India. Selama 15 hari di rumah sakit, dia tuh nggak makan, nggak minum, bahkan buang air juga enggak, tetap sehat. Tapi klaimnya kan masih kontroversi di dunia medis. Gua tahu. Tapi setidaknya kita tahu, lapar itu cuma masalah mindset aja. Kalau spiritual kuat, puasa karena memang bener-bener mau ibadah. Lapar juga nggak bakal berasa, malah rugi kalau mau mokel. Tapi gua traktir. Ayo, temenin gua makan. Gas. Ya udah, ayo. Nggak puasa. Puasa. Emang ini Indonesia? Kita di Nauru mana pernah puasa? Loh. Bulan Ramadan
ini dosa. Emang dosa? Buat lu yang muslim. Kita di Nauru, mana ada yang agamanya Islam? Astagfirullah, gak ada orang Islam sini. BTW, kok sini banyak banget ya orang gemuk. Puasa lah sekali-kali, hitung-hitung dia. Udah jadi ciri khas kita itu. Di Nauru, tingkat obesitasnya itu paling tinggi di dunia. 90% penduduk kita, itu tuh gemuk-gemuk. Ya wajar, makanannya enak-enak. Ada jogging kek. Gimana mau jogging? Kita di Nauru itu, negara paling kecil di dunia nomor 3. Luasnya aja, cuma 21 km persegi. Ya lumayan luas ini buat jogging. Alasan banget nih. Alasan. Aduh, pada gemuk, makan mulu. Gak ada orang Islam di negara ini, gak pernah puasa. Aduh, mana ya? Kok gak nyampe-nyampe sih? Hah? Mana apanya? Nungguin siapa sih emangnya? Nunggu Hidayah. Gak nyampe-nyampe Hidayahnya ke sini. Barang. Kamu murid, beli tajil dulu buat buka. Mau pak? Mau bu? Ayo. Mau cek risolnya 1, esnya 1, terus sama kolak. Wah. Lu orang bodoh betul lo. Ini bukan pasar beduk lo, tapi pasar jodoh. Pasar jodoh. Terus tajilnya mana? Takjil dari Hong Kong lo. Ini pasar jodoh di Shanghai, Cina lo. Tempat di mana orang tua berkumpul untuk mencari jodoh anaknya lo. Orang tua bakal nulis detail biodata anaknya di kertas atau payung lo. Terus nunggu semua di sini. Yang ditulis di bio apa aja, cek? Banyak, nama, usia, tinggi badan, pendidikan, pekerjaan, sampai punya aset apa saja, zodiak, sio, hobi juga ditulis lengkap loh. Jadi semua yang nyari jodoh, tinggal pergi ke pasar jodoh Shanghai ini saja loh. Wah, nggak laku aplikasi mencari jodoh kalau di sini ya. Pasti salah laku loh. Sepertinya lo orang cocok betul sama anak Oe lo. Beli takjil dapetnya jodoh. Sepertinya transaksi yang menguntungkan sedang terjadi nih. Boleh cek anaknya mana, cek? Tuh, Memes, sini. Iya, apa? Gimana? Cocok? Risolnya nggak ada ya, cek? Ya udah, assalamualaikum. Nyari makanan halal di Prancis di mana sih? Mana mau buka lagi? Makan di rumah saya aja. Halal nggak? Emang lu Islam? Ya Islam lah, udah 3 tahun. Wah, mualaf dong. Nggak nyangka aja di sini ternyata banyak orang Muslim. Perancis itu punya komunitas Muslim terbesar di Eropa. Ada 6 juta jiwa Muslim di Perancis, dan sebagian besar itu adalah imigran. Kayak Kante. Ada kan? Benar. Tapi diperkirakan ada lebih 100.000 sampai 200.000 orang Perancis yang sudah masuk Islam. Jumlah ini makin meningkat dari tahun ke tahun. Wih, saudara dong kita. Iya dong. Keren. Jadi buka puasa ntar gua makan di rumah lu gitu. Ya boleh, langsung aja. Yes. Sekalian nginep ya. Sama minjem juga 100 biar enak gua keliling-keliling Prancis. Nggak jadi. Cari sendiri makanan halal di sini. Nggak jadi rumah gua. Kita kan saudara. Mau kemana? Tunggu. Mana? Astagfirullah, orang Arab kagak puasa. Kalau ngelain orang Arab aja tuh. Lah kenapa orang gua bukan Islam? Puasa lah boy, nggak puasa. Allah Akbar. Murtad lu. Lu gua cabak mau lu. Gua Kristen ini, Kristen. Emang ada orang Kristen di Arab? Ya ada lah. Di Arab Saudi bukan agama Islam doang. Ada 4,4% populasi di Arab Saudi itu agamanya lain. Di tahun 2022 aja ada sekitar 1,5 juta jiwa penduduk Arab Saudi itu yang agamanya Kristen. Bukannya kalau di Arab Saudi agama resminya itu cuma Islam, setahu gua. Memang, tapi tetap ada warga asli Arab Saudi yang menganut agama Kristen di sini itu kecil banget dan nggak nampakin kepercayaannya secara umum. Sebagian besar umat Kristiani di sini ya pekerja asing atau pendatang kayak gua. Oh, tetap ada ya. Sorry. Ya udah, lanjut aja lagi minumnya. Ya. Seger ya? Banget. Mau? Enggak. Nyicip aja. Nyicip kan nggak batal. Ya udah mau. Nyicip bukan dihabisin. Ngabuburit ngapain ya? Pagaret. Ya. Gitu. Bang John, you ngapain? Ngabuburit. Tapi kok dapat permata gitu? Ajarin aja dong. I lagi ngabuburit sambil jadi urban prospecting. Penambang kota? Yeah. Di kota nambang apaan? Banyak. Kita mencari emas, berlian, permata, ruby dari orang-orang kaya yang lewat sini dan terjatuh di sela-sela trotoar dan jalanan kota New York. Ah, nyarinya pakai apaan? Anything, pinset, magnet, dan penyedot debu. Kita kumpulkan tanah-tanah di selipan trotoar, lalu kita filter tanahnya untuk memisahkan harta karun ini dari kotoran.
Alright, dan terakhir kita jual. Seminggu kita bisa dapat $800 atau sekitar 12 juta bahkan lebih. Unik kan? Wah, kalau ngomongin unik sih, orang Indonesia paling unik nyari duitnya. Really? Tuh lihat, $800 goreng-goreng tanah kayak kita dong. Konten di Facebook dapat $8.000 per bulan. Ajarin suhu. Ini julitin kita guys, kita viralin di Facebook guys. Terima kasih abangku sudah memberikan ikan pausnya. Kita cukur rambut dulu. What the fuck? Baru 2 minggu, rasanya udah lama banget udah puasa. Ternyata lebaran masih lama. Mending ke Kiribati aja. Kiribati. Ups, 7 jam lebih cepat waktunya dari Indonesia. Lebih cepat pagi. Kalau di sini pukul 00, negara lain masih hari sebelumnya. Karena ini di Kiribati. Wah, mantep juga dong ya. Lumayan lebih cepat 7 jam lebaran. Kalau paling lama di mana? Of course, di Amerika, khususnya di Pulau Baker dan Pulau Howland. Kalau di Indonesia sudah pukul 00, di sini masih pukul 4 pagi di hari sebelumnya. Ih, lama banget. Udah, ke Kiribati aja. Lumayan cepet tuh lebarannya. 7 jam, bisa cepet makan siang. Jangan, ke Pulau Baker aja. Lebih lama bulan Ramadannya. Artinya lebih bisa banyak dapetin pahala. Oke, mending gak usah lagi puasa. Kan udah 2 minggu puasanya lumayan kan. Makan siang. Anjay.